Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu karena sudah berkenan hadir di ruangan ini dalam rangka melaksanakan upaya hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum berupa langkah diversi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalamnya juga memuat tentang penegakan upaya diversi yang merupakan lex specialis legi generalis untuk melindungi dan memberikan solusi terbaik terhadap kasus anak berhadapan dengan hukum agar supaya tetap menjaga masa depan dari yang bersangkutan. Sebelumnya, perkenankanlah saya memperkenalkan diri sebagai penyidik di sini yang berperan sebagai fasilitator dalam upaya diversi kali ini. Turut membersamai saya juga Bapak Arif Wicaksono Nugroho sebagai PK dari Bapas kelas 1 Jakarta Barat yang akan memberikan arahan, pandangan, serta rekomendasi melalui penelitian kemasyarakatan. Sehingga harapannya kita dapat mendapatkan solusi terbaik atas permasalahan yang sedang kita jadikan atensi bersama kali ini. Terima kasih kepada Peksos yang telah berkenan membersamai ABH sebagai pelaku, dan tak lupa pihak-pihak terkait yang telah hadir di sini. Ada Nak Agi, seorang anak yang berhadapan dengan hukum, Bapak Yusuf dan Ibu Risma sebagai orang tua anak. Telah hadir juga Ibu Cindy yang merupakan korban serta pelapor dalam kasus ini, dan Bapak Maulana sebagai perwakilan dari sekolah, yang mana kita ketahui Adi kini masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Selanjutnya, izinkanlah saya membacakan peraturan dan tata cara terkait jalannya acara diversi kali ini. Yang pertama, perlu kita ketahui bersama bahwa upaya diversi ini adalah bersifat rahasia. Jadi, kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan. Selain itu juga tidak diperkenankan untuk membuat dokumentasi dalam bentuk apapun, kecuali petugas yang telah ditunjuk atau yang telah menjadi tugasnya. Yang kedua, saya mengingatkan kepada seluruh anggota yang ada di ruangan ini untuk tidak melakukan tindakan provokatif yang berkemungkinan menimbulkan konflik. Apabila terjadi suatu kebuntuan atau perdebatan panjang dalam upaya diversi ini, maka saya akan mengadakan kaukus, yaitu mempersilahkan kepada pihak terkait untuk berdiskusi secara terpisah atas masalah serta solusi yang ditawarkan. Kemudian, luaran atau output dari upaya diversi ini akan dilimpahkan secara tertulis yang kemudian mendapatkan persetujuan oleh semua pihak terkait. Apabila sudah jelas, saya persilahkan kepada Bapak Arif selaku PK Bapas untuk memandu jalannya upaya diversi ini. Baik, terima kasih Pak Penyidik atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu serta pihak-pihak yang telah berkenan hadir dalam upaya diversi dengan anak berhadapan dengan hukum atas nama Adi dengan perkara pasal 363 KUHP yang merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Hal ini dikarenakan Adi melakukan tindak pidana pencurian sebuah laptop pada malam hari dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Hal ini dapat dilakukan diversi karena telah memenuhi 2 syarat dasar diversi, yaitu ancaman maksimal hukuman kurang dari 7 tahun masa penahanan dan bukan merupakan sebuah pengulangan. Selanjutnya, izinkan saya untuk melampirkan akte dan kartu keluarga sebagai bukti bahwa yang bersangkutan termasuk dalam kategori anak sesuai penjelasan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terlebih dahulu, saya ingin mendengar cerita dari Dek Adi ini. Bagaimana kejadian sesungguhnya? Coba Dek Adi ceritakan pelan-pelan kepada kami, agar kami juga tahu
Bagaimana kronologi dan kejadian yang sudah menyebabkan Adi berada di sini? Baik, yang saya tangkap dari cerita Adi ini, awal mula Adi berpamitan kepada orang tua untuk bermain bersama rekan-rekannya pada malam hari sekitar pukul 7 malam. Setelah itu, dia tidak menemukan rekan-rekannya di tempat yang telah disepakati. Pada akhirnya, Adi ini pergi dari tempat tersebut. Saat Adi ini sedang bersepeda dan melewati halte bis, Adi melihat ada sebuah tas laptop yang merupakan milik Ibu Cindy, yang pada saat itu tergeletak di bangku halte sekitar 1 meter dari Ibu Cindy yang sedang berdiri. Saat itu, Adi melihat kesempatan untuk mengambil tas tersebut, dan ketika diambil, Ibu Cindy berteriak, "Maling!" Sehingga Adi menjadi takut dan melarikan diri dengan membawa tas yang berisi laptop. Apa betul Ibu Cindy kejadiannya seperti itu? Dan apa yang menjadi keinginan Ibu Cindy dalam upaya diversi ini? Agar kita dapat menemukan solusi bersama atas kejadian yang menimpa Adi ini. Oh, jadi benar ya seperti itu Ibu Cindy. Memang tas tersebut berada dalam jarak yang lumayan jauh dari Ibu, karena saat itu Ibu sedang menerima telepon sehingga terjadi kurang pengawasan terhadap barang tersebut. Dalam hal ini, Ibu memiliki rasa kesal karena selain laptop yang diambil secara paksa, pekerjaan Ibu juga terhambat karena data-data yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan Ibu tersimpan di dalam laptop tersebut. Dan Ibu berkenan untuk dikembalikan laptopnya dan berharap ada tindakan tegas yang ditujukan kepada Adi agar menjadi efek jera sehingga tidak akan mengulanginya kembali. Lalu, saya ingin bertanya kepada orang tua, bagaimana mensikapi perbuatan Adi ini, dan solusi yang ditawarkan untuk Ibu Cindy, mengingat laptop ini langsung dijual oleh Adi malam itu juga dan sudah berpindah tangan dari si pembeli pertama. Begitu ya Bapak. Jadi menurut orang tua Adi ini, Adi adalah anak yang cerdas. Bisa dibuktikan dengan prestasi yang dia dapatkan baik di bidang akademis maupun ekstrakurikuler. Hal yang menyebabkan Adi bertindak demikian menurut Bapak dan Ibu dikarenakan kurangnya pengawasan dari orang tua, karena orang tua Adi memiliki beragam kesibukan sehingga tidak dapat memberikan perhatian yang cukup. Selain itu, kurangnya pembekalan religius sehingga Adi tidak dapat membedakan mana hal yang diperbolehkan dan mana hal yang dilarang untuk dilakukan. Saya ingin mendengar tanggapan dari pihak sekolah sebagai lembaga pendidikan formil terkait permasalahan yang menimpa salah satu anak didiknya ini. Silahkan Bapak untuk memberikan tanggapan. Nah, jadi menurut Pak Maulana, Adi terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan di sekolah. Seperti itu Bapak. Karena pihak sekolah takut Adi dapat menjadi pengaruh yang buruk terhadap rekan-rekannya di sekolah. Kalau seperti itu, saya mohon dipertimbangkan Bapak atas keputusannya, mengingat Adi ini sebenarnya anak yang pandai, seperti yang disampaikan oleh orang tuanya. Hal ini dapat mempengaruhi masa depan Adi nantinya. Mungkin dari pihak Peksos ada yang ingin disampaikan terkait hal ini, mengingat ini juga menyangkut pemenuhan hak-hak anak. Baik, terima kasih. Wah, saya jadi mendapatkan sudut pandang yang baru. Menurut pengamatan Peksos terkait dengan sekolah, memang sebaiknya Adi ini dipindahkan saja. Tapi bukan karena pengaruh buruk seperti yang ditakutkan pihak sekolah. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesehatan mental Adi. Kenapa dikatakan demikian? Karena untuk mencegah hal-hal buruk yang mungkin terjadi seperti perundungan, jika kelak di kemudian hari rekan-rekannya mengetahui dan menjadikan hal ini sebagai bahan olok-olok. Maaf Bapak Arif, saya izin untuk menyela. Dikarenakan dari masing-masing pihak ini memiliki keinginan yang beragam
Maka saya putuskan untuk mengadakan kaukus agar tidak terjadi benturan kepentingan antar pihak yang berselisih. Silahkan saya beri waktu 5-10 menit untuk memberikan solusi yang berkesinambungan atas gambaran permasalahan yang sudah disampaikan tadi. Baik Bapak penyidik, saya sebagai PK tadi sudah berdiskusi secara terpisah kepada masing-masing pihak. Sudah bisa diambil beberapa kesimpulan yang kemudian akan saya lampirkan sebagai rekomendasi dalam penelitian kemasyarakatan upaya diversi kali ini. Yang pertama, pihak korban telah memaafkan Adi atas perbuatannya, tetapi dengan syarat pihak korban berkenan untuk dikembalikan barang yang telah dicuri dalam waktu 7 kali 24 jam dan meminta ganti rugi imaterial atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1 juta rupiah. Yang kedua, pihak orang tua pelaku menyanggupi persyaratan yang diberikan oleh korban. Yang ketiga, pihak sekolah dengan diperkuat oleh Peksos tetap akan mengeluarkan yang bersangkutan dari sekolahnya. Akan tetapi, prosedur dibuat seolah anak tersebut yang menginginkan untuk pindah dan telah disepakati oleh orang tua anak. Yang keempat, PK menginginkan bahwa selama masa pengupayaan diversi kali ini, termasuk dalam masa pencarian barang bukti, agar dilakukan penangguhan penahanan terhadap yang bersangkutan, agar tetap dapat menjalani kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pendidikan sebagaimana mestinya. Yang kelima, Peksos telah merekomendasikan lembaga pendidikan yang dianggap dapat memberikan atensi khusus kepada anak sehingga kemungkinan kejadian serupa terulang kembali di masa yang akan datang dapat diminimalisir. Yang keenam, orang tua meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk menemukan barang yang dimaksud. Adapun biaya yang dikeluarkan atas penggantian atau pembelian kembali barang tersebut akan ditanggung oleh orang tua. Demikian Bapak penyidik, harap menjadi periksa seluruh pihak terkait telah menyetujui dan bersedia untuk menandatangani keputusan pelaksanaan diversi. Baik Bapak Arif, terima kasih atas bantuannya dalam rangka pelaksanaan upaya diversi anak berhadapan dengan hukum atas nama Adi. Kemudian dipersilahkan kepada seluruh pihak terkait untuk berjabat tangan dan menandatangani berkas-berkas yang diperlukan. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pelaksanaan upaya diversi ini saya tutup. Selamat pagi.